terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Hikmah dan Ibu Betty yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ikut berdiskusi pada tugas aksi nyata saya dalam diklat transisi PAUD SD yang menyenangkan. Langsung saja Bu Hikmah dan Bu Betty, kita ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, silakan antara Bu Betty dan Bu Hikmah bebas untuk menjawab. Apakah melalui PPDB Ibu dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kalau dari saya ya Bu, melalui PPDB tidak serta-merta bisa langsung mengetahui ya, karena kan kita perlu juga melakukan asesmen awal agar anak itu tahu kita sampai mana batasnya anak itu bisa menulis atau membaca, tapi itu kan tidak bisa dilakukan secara langsung atau pas PPDB ya gitu. Pasti nanti ada waktunya di saat nanti itu juga harus melakukan tes-tes kecil, asesmen kecil untuk mengetahui sampai mana nih anaknya tuh kemampuan dan potensinya tuh sampai mana. Betul, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Betty. Jadi melalui PPDB kita belum bisa melihat ya kebutuhan siswa, karena dari proses PPDB sendiri kan hanya mengumpulkan data-data siswa tanpa kita mengetahui kemampuan si anak ini dari segi membacanya, menulisnya, berhitungnya. Jadi memang harus dibutuhkan asesmen kalau ingin mengetahui kebutuhan siswa. Jadi tidak dari PPDB saja. Baik, jadi kesimpulannya adalah kita harus melakukan asesmen awal. Betul. Berikutnya, untuk pertanyaan yang berikutnya adalah apa dampak yang akan terjadi pada anak apabila tes Calistung dilakukan pada masa PPDB? Menurut saya tentunya ini akan menjadi beban psikologis buat mereka ya. Jadi si anak ini yang awalnya udah semangat nih mau masuk sekolah gitu kan, mendaftar PPDB, tiba-tiba ada informasi akan melakukan tes gitu. Pasti ini anak yang memang merasa dirinya belum mampu atau belum bisa, pasti dia akan merasa down dan akhirnya jadi kurang bersemangat untuk masuk ke sekolah. Mungkin ada takut ya Bu. Betul. Ya. Jadi ada rasa takut, cemas. betul, Ya, cemas yang berlebihan ya, kecemasan, ketakutan. Karena kan terkadang ada juga anak yang ada ekstrovert, ada introvert. Betul, Ya. beda-beda. Kalau yang ekstrovert mungkin akan lebih gampang kita ya komunikasi mudah. Tapi kan kalau yang anak introvert itu komunikasinya agak berkurang ya. Kadang untuk berbicara dengan keluarganya aja, kalau anak introvert itu tidak seperti anak yang extrovert, maksudnya yang cepat nyambung, cepat adaptasi gitu. Jadi mungkin kalau itu dampaknya lebih ke psikologis. Iya, dan kemampuan anak kan memang itu beda-beda ya. Bagi yang mereka udah mampu ya akan siap-siap aja, tapi kalau bagi yang memang dirasa kayaknya belum bisa, akan jadi beban mental pastinya. Jadi intinya akan siswa atau anak tersebut akan merasa terbebani ya dengan adanya tes Calistung tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir, alternatif apa selain kegiatan Calistung untuk mendukung penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan ini? Kalau biasanya penguatan tuh biasanya perkenalan dulu kali ya Bu. Ya kan, perkenalan secara memperkenalkan diri sendiri, itu namanya siapa, hobinya apa, dari hal-hal yang menyenangkan itu nanti anak akan lebih terbuka dan Akan tergali ya, akan betul. tergali. Dan komunikasi juga Mungkin akan lebih lancar. tepatnya kita ajak bermain gitu ya, dengan Iya, permainan iya, gitu ya. Dengan berbagai games gitu kan, kemudian kita ajak ngobrol nih anak face to face. Dari situ pun kita sudah bisa menggali kemampuan anak tersebut. Baik, Bu Hikmah dan Bu Betty, terima kasih atas jawaban diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya ini bisa memberikan manfaat untuk kita dalam rangka untuk mendukung penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dari saya sekian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.